وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Sadarkan mereka perlahan, pasti selama nyawa kita masih di kandung badan, jangan sampai kita lepaskan mereka. Kasihan mereka, seperti halnya kita dulu saat di dalam, kasihan melihat mereka orang-orang luar yang belum mendapatkan hidayah ala Jokam menurut kita dulu di Jokam. Kawan-kawan yang ada di Jokam, kawan-kawan yang ada di dalam yang sedang mengintip, menyimak ribat akli salim atau yang lain, jadi tahu, oh alah, kayak seperti itu ya, ternyata banyak dan lebih berani. Seharusnya sesuatu yang mitsaqan walidon, yang kuat, itu seharusnya kan lebih berani. Sumpah yang kuat, yaitu yang dimaksud dengan baiat, seharusnya kan lebih berani, florkan aja keluar. Tapi ini enggak. Ini ada sebuah cara yang begitu unik. Baiatnya sembunyi-sembunyi, tapi cabut baiatnya secara terang-terangan. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan nikmat tetap semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang lagi dalam rangka untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat saudara-saudara tua kita. Barangkali dengan ocehan, omongan, ucapan kita, apa yang kita ucapkan, semoga saja Allah memberikan wasilah, sebagai wasilah untuk membuka akal sehat mereka. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Beredar di 2 hari terakhir ini kita mengulas lagi, yaitu tentang banyaknya kawan-kawan orang-orang yang mencabut baiat, pernyataan resmi pencabutan baiat kepada Amir Jokam, kepada Imam Besar Jokam, yang mana yang kemarin kita tampilkan Pak Farhan Fajar Utomo, yang panggilannya Pak Farhan, termasuk orang pengurus di Jokam, mencabut resmi baiat beliau dari ajaran atau dari Jokam, baroah dari Jokam, dan menyatakan bergabung kepada kaum muslimin secara umum. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Banyak komentar-komentar kawan-kawan yang kemudian memberikan komentar, nggak perlu dicabut, wong yo apa itu baiatnya aja sudah batal, tapi nggak perlu dicabut. Hal itu mafhum, kita fahami. Kita juga tahu bahwa baiat mereka itu batal. Artinya baiat mereka itu tidak sesuai dengan syariat dulu. Walaupun kita menganggap sebuah sakralitas utama tentang baiat itu, seakan-akan kita baru masuk Islam ketika menyatakan baiat saat itu. Namun apa salahnya ketika kita memflorkan, mengucapkan tali baiat? Dulu kan kita ucapkan walaupun secara diam-diam, lalu sekarang juga kita cabut walaupun sudah kita yakini bahwa baiat tersebut tidaklah sah. Namun gini, di situ ada nilai dakwahnya.
Mengapa saya sarankan kawan-kawan yang mungkin berani mengutarakan, silakan dihubungi di admin. Yang mungkin berani atau yang ingin ikut andil dalam berdakwah, hanya cukup mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti diucapkan oleh Pak Farhan, mencabut baiatnya, itu ada nilai dakwah. Bukan tentang masalah enggak sah dan tidak sahnya dulu, enggak sah apa yang dicabut, bukan. Tetapi itu akan ada nilai-nilai dakwah, ada nilai pergerakan. Dari sisi apa? Agar tahu, para kaum Jukam agar tahu. Kalau kita fahami, kalau kita bisa melihat lebih detail bahwa video-video, bahwa YouTube seperti ini, model-model seperti ini, termasuk Ribat Akri Salim, Kawan Hijrah, Asa Abdullah, kemudian Baka Al-Mukarramah dan lain-lain sebagainya, semuanya itu juga banyak penyimaknya, pengintipnya dari kawan-kawan Jukam. Itu banyak. Tak mungkin kalau sekarang itu semua yang menyimak dari JRK atau dari kawan-kawan mantan, tak mungkin view-nya banyak semua. Misalnya kalau seperti ini di saya itu sehari, atau saya lihat di YouTube studionya itu sekitar 35.000 penyimaknya dari berbagai video. Itu saya yakini nggak mungkin. Kenapa? Karena Jukam sendiri sudah memberikan statement bahwa JRK itu sedikit, mantannya sitik, gak ada apa-apa nih, sedikit. Sedangkan kenyataan yang menonton di atas 35.000. Itu sama dengan 7 daerah itu. Kalau satu daerah 5.000 berarti sama dengan penontonnya 7 daerah. Allahu a'lam, kan nggak mungkin kalau orang menonton kemudian diulang-ulang sampai 10 kali, nggak mungkin. Sekali aja udah bosen sih. Mungkin udah tahu lah maksudnya seperti ini. Berarti ini menunjukkan bahwa ada nilai-nilai plus, ada nilai tersendiri mengapa Anda harus mengungkapkan mencabut tali baiat, mencabut ucapan baiat, agar yang pertama kawan-kawan yang ada di Jukam, kawan-kawan yang ada di dalam yang sedang mengintip, menyimak Ribat Akri Salim atau yang lain, jadi tahu, oh alah, baik seperti itu ya, ternyata banyak dan lebih berani. Seharusnya sesuatu yang mitsaqan walidon, yang kuat itu seharusnya kan lebih berani. Sumpah yang kuat yaitu yang dimaksud dengan baiat, seharusnya kan lebih berani, florkan aja keluar. Tapi ini enggak. Ini ada sebuah cara yang begitu unik. Baiatnya sembunyi-sembunyi, tapi cabut baiatnya secara terang-terangan. Jadi baiatnya secara sembunyi-sembunyi, bitonah saat itu, namun cabut baiatnya secara terang-terangan. Ini sebuah keunikan. Min ajabid dunia, termasuk keajaiban dunia mungkin ya. Sumpahnya mitsaqan walidonnya apa? Kekuatan sumpahnya baiat terhadap sang imam dulu di Islam Jamaah di Jukam saat itu kita sembunyi-sembunyi, namun kawan-kawan sekarang justru malah ketika melepaskannya dengan terang-terangan. Dan terbalik ini. Lah, masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Kenapa kau sembunyi-sembunyi? Karena memang sudah tahu sesuatu yang jelek, sesuatu yang salah itu kan disembunyikan. Allahu a'lam, terlepas dari perselisihan baiat, namun kenyataan baiat mereka itu kalau kita teliti, kita kaji secara mendalam juga tidak memenuhi syarat baiat. Apalagi mutlak, kemudian baiatnya seakan-akan baru merasa menjadi Islam, baru merasa menjadi iman, baru lahir, baru resmi dikatakan sebagai Islam. Walaupun sebelum baiat sudah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, namun belum baiat, maka belum resmi. Kalau sudah baiat maka resmilah itu. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Ini adalah sebuah fenomena, ini adalah sebuah gerakan, dan ini adalah sebuah wujud nyata bahwa banyaknya yang mulai sadar. Banyaknya yang mulai sadar, dan itu kita tidak menutup. Jangan menutup mata, jangan menutup sebelah mata. Walaupun banyak di Facebook dan lain sebagainya mungkin memberikan statement-statement bahwa jamaah kita bisa seperti ini, bisa bangun ini, bisa berkorban sekian, bisa gini, nggak efek dengan mantan. Namun itu adalah sebuah kerisauan.
itu ada sebuah ketakutan, kepanikan. Nyata-nyata sudah banyak yang sadar. Nyata-nyata sudah banyak yang mulai mengintip, mulai menyimak. Bahkan waktu kapan gitu saya pernah ketemu seseorang. Dia bilang, "Tat, saya tuh nyimak video jenengan terus loh. Saya tuh kebetulan beliau juga nggak di jamaah juga nggak begitu paham banget. Saya menyimak video jenengan. Loh kok ngertos? Ngerti ya? Saya tahu. Karena saya tampil di dalam dia itu ada di beranda itu ada. Tak ketik. Lagi masih wano. Terus bagaimana dengan ibu, kata bapak? Saya tak tanya. Bagaimana dengan ibu? Ya ibu seperti itu. Marah kan? Mengelak-elak tok apa menyebar kejelekan saja ditonton. Katanya si bapak menjawab, coba didengarkan mana yang bagian menjelek-jelekkan itu yang mana. Bukankah juga seperti ini toh? Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, maka bagi kawan-kawanku pegiat media yang ada di Facebook, ada di WA, ada di YouTube, tafadhalu, ayo kita semangat. Kita semangat sebagaimana kita dulu mengajak mereka masuk dalam jokam. Sebagaimana dulu kita kasihan kepada orang-orang luar. Iya dah, hati kita itu kasihan kepada orang-orang luar yang belum mendapatkan hidayah ala jokam dulu. Namun sekarang Allah menyadarkan kepada kita, maka sebagaimana pula kita kasihan kepada mereka seperti kasihan kita kepada orang-orang luar dulu. Makanya masyaallah muslimin hafizakumullah taala, banyaknya yang mengucapkan kalimat-kalimat cabut beat ini semoga menjadi wasilah agar sadar. Dan saya tahu walaupun saya tidak bisa menebak hatinya Pak Farhan, namun beliau juga punya angan-angan tujuan yang baik agar diketahui halayak umum. Bahkan beliau mengatakan bahwa ajaran ini sudah dilarang oleh Mahkamah Agung, ajaran yang sesat, agar diketahui oleh halayak umum. Kalau yang berbicara adalah orang-orang selain mantan, mungkin bisa ngeles. Namun ketika sudah berbicara yang mengucapkan adalah para mantan, ngelesnya dari mana? Maka saudaraku semua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, inilah sebuah cara-cara kita, berbagai cara kaifiah yang kita pakai untuk menyadarkan mereka jangan patah semangat. Kita tidak menghancurkan, saya katakan tidak menghancurkan, karena kita tahu persis teori mereka. Mereka nggak akan bisa hancur dari luar, tuh nggak akan bisa hancur. Jadi Anda semua kalau pokoknya dihancurkan digini, iya, tapi harus terukur. Artinya Anda jangan terlalu terporsir. Terukur. Sudah kita sudah tahu ini Indonesia, akhi. Ini Indonesia. Ini manusia banyak ya. Jadi harus terukur. Jadi kalau menghancurkan, karena kita juga pernah mengatakan seperti itu, dia tidak akan hancur selama dirintangi dari luar, tidak akan hancur, semakin kuat. Bahkan dulu sempat diceritakan itu ketika dibekukan tahun 89 dari peralihan dari nama A kepada nama B, itu sampai diceritakan membaca teksnya itu sampai naik bis keliling kota. Kemudian dokumen-dokumen penting semua dibakar. Semakin loyal. Ini adalah semakin perjuangan semakin kelihatan, tampak dirintangi. Tidak datang seperti apa yang kamu bawa Muhammad kecuali illa udiyabih. Ketika mesti akan dirintangi. Maka metode itu oke, nggak apa-apa. Tapi metode sentuhan hati, metode membuka akal sehat, membuka akal waras, ini juga harus kita mainkan dengan berbagai macam cara kawan-kawan, baik dengan testimoni kawan-kawan, baik dengan ucapan-ucapan yang ada untuk bukan menghancurkan, namun lebih pada menyadarkan. Sadarkan mereka perlahan, pasti selama nyawa kita masih di kandung badan, jangan sampai kita lepaskan mereka, kasihan mereka.
Seperti halnya kita dulu saat di dalam, kasihan melihat mereka orang-orang luar yang belum mendapatkan hidayah ala Cukam menurut kita dulu di Cukam. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai